Jakarta sebuah kampung besar. Nah, inilah penyebabnya Jakarta itu antara bangunan tinggi dan apa gitu teman-teman, banyak kayak permukiman-permukiman gitu karena memang dari zaman dulu adalah Jakarta adalah kampung besar ya. Nah, ini kalian lihat ada sejarah ya teman-teman. Jadi untuk menata Jakarta itu tidaklah gampang karena sudah dari zaman dulu Jakarta sudah penuh dengan permukiman kampung gitu ya. Oke, halo teman-teman, sekarang saya sedang berada di halte Museum Fathahillah ya. Nah, kali ini saya akan menuju ke kawasan Museum Fathahillah teman-teman. Oke, jadi ke sana tentunya ya. Saya baru kali ini untuk turun di sini. Terima kasih Mas. Nah, untuk di pintu yang menuju ke kawasan Fathahillah yang jalan pintu besar utara itu apa teman-teman, yang lagi ada pembongkaran trotoar ya. Jadi saya tidak turun di situ atau lewat dari situ ya. Oke, kita akan nyebrang dari sini. Ini sekarang saya di Jalan Kunir ya. Oke, jadi saya akan nyebrang dari sini. Nah, itulah museum dari halte Museum Fathahillah ya. Jadi saya lewat dari sini. Waktu itu untuk pintu masuknya diatur teman-teman, tapi sekarang dari mana aja bisa masuk ya. Oke. Nah, ini saya dari sisi samping Cafe Batavia. Nah, saya akan mencoba untuk masuk ke Museum Fathahillah ya. Masih ada kesempatan, ini jam 12.31. Nah, inilah Museum Fathahillah. Jadi ini dulunya adalah balai kota ya pada masa kongsi dagang atau VOC. Nah, balai kota dari itu ya, VOC. Jadi Jan Peterson di sinilah untuk duduknya sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Konon katanya di sini adalah makam dari teman-teman, dari Jan Peterson di kawasan dari bangunan ini ya, Museum Wayang. Dulunya ini adalah gereja teman-teman. Jadi dulunya ini bangunan Museum Wayang pada tahun 1632 sampai tahun 1732 didirikan Gereja Belanda Lama, Oud-Hollandse Kerk, di atas bekas tikungan Sungai Ciliwung yang ditimbun tanah. Saat diluruskan, sebelum berusia 100 tahun, bangunan Gereja Belanda Lama dibongkar dengan terpaksa. Karena sebuah orgel yang didatangkan dari Belanda tidak dapat dipasang di dalamnya. Selanjutnya tahun 1736 dibangun Gereja Belanda baru, Nieuw Hollandse Kerk, yang merupakan bangunan tertinggi di Batavia selama beberapa puluh tahun. Akan tetapi mengalami keretakan akibat gempa bumi. Pada tahun 1808 Daendels memberikan perintah untuk menjual bangunan gereja dan membongkarnya. Daendels tidak memedulikan makam-makam yang berada di dalam, maupun di sekeliling gereja itu.
sehingga keberadaan makam-makam tersebut tidak dapat dipastikan, termasuk makam Yan Piete Zun Kowen. Pada abad ke-19 kafling bekas gereja ini dipakai oleh beberapa pemilik untuk membangun gudang. Tahun 1937, bangunan gudang dibeli oleh Batavia AS Genootschap, kemudian diserahkan kepada Stichting Oud Batavia. Tahun 1938 dilakukan penggalian oleh Dinas Purbakala, Oudheid Kundige Diens, di bekas gudang perusahaan Geowehry dan Co. yang kini termasuk area Museum Wayang. Pada tahun yang sama, 1938, bangunan ini dipugar pada seluruh bagian dalam untuk disesuaikan dengan gaya rumah-rumah Belanda. Bangunan Museum Wayang didirikan tahun 1912 dengan gaya arsitektur Eropa tertutup dan neo-renaissance rancangan Ed Kuipers dan Hulswit. Bangunan berlantai 2 ini memiliki denah persegi panjang, atap perisai memanjang, dan dinding bata yang dilapisi spesi dan dicat. Dari tengah ya. Nah, inilah teman-teman. Beginilah pemandangan sekitaran sini ya. Ini kafe Batavia. Nah, kata orang ini mahal ya teman-teman, berkelas. Ada cerita katanya untuk orang lokal gitu, untuk apa? Lama ya untuk proses itunya, tapi giliran orang asing cepat ya untuk prosesnya ya, untuk pemesanannya. Langsung mereka layanin dengan baik. Nah, inilah alun-alunnya teman-teman. Oke, saya akan coba untuk menyamperin di sana ya. Saya akan coba lihat-lihat dulu. Pintu masuknya dari mana ya? Saya lupa untuk sekarang. Nah, sini ada orang dari komunitas ya. Jadi di sekitaran sini di jalan pos ya, lagi ada penataan teman-teman. Nah, di sekitar sini adalah barak dari para pekerja ya. Nah, itu yang ada seng-seng itu, atau tempat para pekerja. Ini buka atau tidak ya? Saya kurang tahu teman-teman. Saya akan coba tanyakan kepada petugas ini. Pak, permisi Pak. Ini Museum Fatahillah buka nggak Pak ya? Buka dari samping situ. Oh, dari samping sini Ya. Pak. Oke, makasih Pak ya. Ya. Ini buka sampai jam berapa Pak? Jam 3. Jam 3. Semua sama musim wayang Pak. Ya. Oke Pak, makasih Pak ya. Sama-sama. Saya akan segera masuk karena sini sudah jam apa ya, setengah 1. Saya akan masuk ini. Nah, sini ada kantinnya. Pak, untuk masuk museum sejarah di mana Pak ya? Oh, belok kiri Pak ya? Oh, belok kiri teman-teman. Saya salah masuk ya. Oh, ini ya pintu masuk ya. Oke lah. Kita belok kiri. Nah, biasanya saya masuk dari sini karena tadi sana saya lihat ada pembongkaran, jadi saya tidak lewat dari sini ya. Dari Jalan Kunir di Museum Fatahillah ya. Di halte Museum Fatahillah. Oh, jadi masuk dari sini. Di sini ada di Jakarta. Ada kafe ya, kafe atau kedai seni di Jakarta atau Jakarta ya. Oke, saya akan masuk sini. Oh, ini pintu masuknya ya. Oke. Pintu masuk. Jadi pintu masuknya dari sini teman-teman ya. Kalau bisa lihat tepatnya di depan dari kedai seni Jakarta. Oke. Sana jalan pintu besar utara ya, arah Museum Bank Indonesia dan Mandiri. Oke, saya langsung aja masuk. Nah, di sini. Kak, mau beli tiket? Oh, sini. Beli tiket sini teman-teman. Saya akan lanjutkan. Saya langsung masuk ya. Mari. Oke, jadi saya kedua kali untuk masuk di Museum Sejarah atau Museum Fatahillah ya. Ternyata saldo saya tinggal 0 ya. Jakartanya. Tadi saya diminta menggunakan kartu Jakarta. Ternyata sekarang Jakartanya berdesain Jaklingko ya. Saya juga kaget waktu saya di Monas.
Oke, jadi untuk masuk tiket dewasa 5.000. Oh, ntar dulu saya akan bereskan tas saya ya. Oke, kita mulai dari mana? Jadi kita akan coba-coba lah ya keliling ya. Nah, sini ada tentang sejarah dari museum ini. Kalian bisa baca-baca ya. Nah, jadi Museum Sejarah Jakarta atau yang dikenal dengan nama Museum Kota Ella. Nah, diresmikan pada tanggal 30 Maret 1974 ya oleh Gubernur Ali Sadikin. Nah, bangunan bergaya arsitektur neoklasik abad ke-17 ini dahulu merupakan bekas kantor Balai Kota. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, bekas dari kantor Balai Kota Batavia yang mulai dibangun pada tahun 1600-an 1620 oleh Gubernur Jenderal J. Peterson ya. JP ini adalah Peterson ya, Coen. Nah, oke. Jadi untuk museum wayang itu konon katanya itu adalah kuburannya dari Bapak Jen Peterson ya. Nah, ini kantin. Kantin apa, tempat jual-jualan kayak apa gitu ya, kesenian. Kayak pakaian gitu ya. Nah, ini. Oh, di sini ada pintu ya. Saya akan coba ke sini dulu. Ini ruang di Ponorogo. Oh iya, ke arah sini ya, ke arah kiri. Jadi saya akan coba ke ruang di Ponorogo. Waktu itu saya kesini pada masa SMP ya. Sekarang udah lama banget teman-teman. Ruang di Ponorogo. Oh, jadi ini ada situasi kamar di Ponorogo. Nah, sana ada penjara wanita. Oh, jadi di bawah sana adalah penjara wanita ya. Oh, jadi dipisahkan teman-teman antara penjara wanita dan pria. Ini di kawasan ruang Ponorogo ya. Nah, ini disediakan ada tempat duduk-dudukan. Kalian bisa nonton TV lah ya. Mungkin ada waktunya untuk penjabaran tentang sejarah. Saya lihat ada itu apa teman-teman? Ada video tentang Bapak Ponorogo di Ponorogo. Bapak Pangeran di Ponorogo ya. Nah, dia waktu itu pernah diasingkan ke Manado. Sini ada cerita-ceritanya di TV ini. Nah, di sini ada sejarah penjara bawah tanah. Saya baca sedikit ya. Penjara wanita ini memiliki panjang 9 meter, tinggi 1 meter, dan lebar 6. Sering disebut dengan penjara lorong gelap ya karena tidak memiliki pencahayaan, namun terdapat ventilasi udara yang hanya dibuka saat pagi menjelang sampai sore tiba, sehingga saat ventilasi tersebut ditutup, kondisi di dalam penjara menjadi sangat gelap. Menurut penjelasan Peter Cherry, pahlawan nasional Indonesia yang pernah ditahan dalam penjara adalah Cut Nyak Dien yang ditahan selama 9 bulan sampai pada akhirnya Cut Nyak Dien diasingkan ke Sumedang ya hingga akhir hayat. Oke, saya akan coba untuk lihat sedikit ya. Wow, pendek banget teman-teman. Kalian bisa bayangkan gimana ya orang-orang di bawah sini saat di penjara, sangat tersisa sekali ya. Nah, ini tidak lebih dari 1 meter teman-teman ya, atau 1 meter lah kayaknya ya tingginya. Wow, hanya beberapa orang saja bisa sini dengan cara jongkok lah ya. Kalau diri nggak bisa, jadi sangat tidak leluasa ya. Oke, kita ke atas. Oh, ini dibuka ya teman-teman ya. Kita lihat dulu nih. Harap diganti alas kaki Anda. Please change your footer. Oke lah, dari sini nggak bakal hilang ya. Atau saya akan bawa ya, saya tenteng aja ya. Oh, ini ada bangku. Kita santai aja. Ini bukan bangku sejarah lah ya. Kalian lihat ini modelnya sudah modern gini. Nah, itu ada orang asing, seperti dia pro banget ya tentang sejarah, tentang Batavia gitu, atau mungkin Indonesia. Memang mereka paling ahli lah itu namanya. Kayak dokumen-dokumen sejarah tentang Indonesia mereka mempunyai ya di museumnya mereka. Oke, saya pause dulu.
Oke, kita ke atas ya. Saya lupa pula yang di atas siapa ya. Oh, ini situasi kamar di Ponorogo. Kita lihat ini tembus kemana ya. Jadi ini untuk tangga kayunya ini asli ya. Jadi kita disarankan untuk membuka alas kaki kita kayak sepatu ya. Sepatu. Nah, ini saya kayak orang kampung ya, nenteng ini. Nenteng sepatu tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini ada foto. Mungkin ini penyekapan dari apa ya? Oh, penangkapan pemimpin Jawa ya, benar ya, di Ponorogo. Nah, oke. Penangkapan pemimpin Jawa di Ponorogo oleh Raden Saleh Syarif Bustaman ya. Cat minyak. Oh, jadi ini karya dia ya, Raden Saleh. Cat minyak pada kanvas lukisan koleksi Istana Negara Republik Indonesia. Nah, ini. Oh, bagus ya lukisannya. Keren sekali. Nah, ini ada cerita tentang kamar di Ponorogo. Anda sekarang berdiri di salah satu ruangan yang digunakan oleh pahlawan nasional Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855 selama penahanan di Balai Kota Batavia antara 8 April hingga 3 Mei 1830. Kamar tersebut merupakan kamar pribadi Kepala Bui Kota Batavia yang wajib dikosongkan jika seorang tahanan politik berstatus tinggi seperti di Ponorogo ditahan dan ditempatkan di sana. Wah, ini termasuk keren ya untuk ruangan kamar di Ponorogo. Karena memang Bapak di Ponorogo ini tidak apa teman-teman, bukan orang biasa lah ya. Nah, ini ada sejarah-sejarah. Jadi buat kalian pengen tahu gimana tentang sejarah sini, silakan datang sini ya. Nah, ini ada uang pada zaman dulu. Kita lihat gambarnya Bapak Diponegoro ya. Ini Pangeran Diponegoro. Nah, ini ada peta Perang Jawa 1825 1830. Oh, sepertinya kita bisa ngisi kartu jaket kita di di halte ya. Tadi saya lupa untuk ngisi. Nggak tahu apakah boleh kas atau kartu. Tadi saya pakai itu ya, pakai kartu ya. Kartu Jakarta. Oh, ini ada cerita tentang kesaksian oleh George Franks Davidson ya, saat kedatangan di Ponorogo di Batavia 8 April 1830. Jadi sebenarnya bacanya adalah George ya, tapi kalau sebenarnya untuk penyebutannya George ya. Tapi terserah kita lah teman-teman, mau George mau apa terserah kita lah ya. Nah, ini ada kuasa ramalan dari Peter Kere ya. Jadi dia mungkin orang tuanya Kere jadi namanya Kere ya. Canda teman-teman. Nah, Peter Kere namanya Kare ya, Kare. Oh, ini ada lukisan siapa saya kurang tahu ya. Siapa yang lukis gitu teman-teman, tapi ini adalah gambar dari Bapak Diponegoro. Oh, ini ada seorang tampangnya garang ya. Kalian lihat? Dia natap saya seperti gitu ya. Gendut sekali. Nah, ini ada replika potret di Kok ya. Oh, ini adalah potret Letnan Jenderal Hendrik Marcus Dikop ya. Ini replika lukisan Van de Bos. Nah, Gubernur Jenderal Johannes Van de Bos pada tahun 1780 sampai 1844. Menjabat 1830 sampai 1834. Oke, saya tidak akan baca satu-satu ya teman-teman karena banyak ya. Oh, ini ada tulisan asli ya. Johannes van der Bos, Witten Red,
tidak terlihat Rod Van Indie 30 April 1830 menetapkan kondisi penahanan di Diponegoro. Oke, pokoknya banyak sejarah-sejarah sini. Saya langsung skip ya. Sini ada renungan Diponegoro di atas korvet. Oh, adalah kapal ya waktu berlayar dari Teluk Batavia saat fajar menyingsing jam 5 pagi Selasa 4 Mei 1830. Wow, untuk waktunya detail sekali ya. Nah, inilah untuk tempat tidurnya Bapak Diponegoro. Dia pakai kelambu ya, biar jangan ada nyamuk. Oh, ada burung, dia melihara burung juga ya. Kalian lihat. Nah, ini ternyata tradisi memelihara burung sudah lama, teman-teman. Oke, ini tidak boleh dilangkakan atau dilewatin ya, karena ada kaca atau akrilik ya. Nah, ini ada tulisan dan ada beberapa kayak cangkir-cangkir gitu ya. Ini lakas banget dengan orang-orang bangsawan pada zaman dulu ya. Orang-orang apa? Orang-orang terpandang ya. Wow. Jadi sini sangat enak sekali ya untuk memandang dan anginnya sangat kencang. Nah, inilah halaman dari Museum Patela atau alun-alun ya, alun-alun Patela. Oh, ternyata mereka senam lah ya, ibu-ibu yang baju warna merah putih itu. Keren. Nanti saya akan coba kesana ya kalau ada waktu. Oke, saya buru-buru ya, biar saya bisa ngejar untuk kesana. Jadi keren untuk kamarnya Bapak Diponegoro. Jadi ini bukan bangku pada zaman dulu ya. Ini bangku kondangan yang biasa kita temui di pesta-pesta. Nah, jadi saya rasa ini untuk tangganya sudah disolarin ya, atau diraut dengan solar gitu teman-teman. Biasanya solar ya untuk merawat kayak kayu-kayu gitu ya, bukan thinner ya. Ya, lebih efisien solar. Oke. Jadi saya buka saya pakai lagi ya. Atau saya tenteng aja ya. Saya tenteng aja lah ya teman-teman, daripada nanti sana suruh buka alas kaki. Kayaknya jorok ya. Saya akan coba sini untuk pakai lagi ya. Oke lah. Kalau ya teman-teman, saya akan lanjutkan lagi ya nanti ya. Oke, nah inilah halaman dari belakang dari Museum Patela. Oke, saya akan coba untuk kesini dulu ya. Nah, ini ada petunjuk gitu. Oh, jadi ini adalah Taman Patela ya. Dan untuk ke arah Museum Seni Rupa, ke arah sana gitu, ada petunjuknya. Ada museum wayang ya. Oke. Oh ya, ini saya dulu pernah ingat teman-teman fotoan sini ya, atau teman-teman saya fotoan waktu itu. Nah, ini saya akan lihat ini untuk sumur tua ini. Oh, ada ikannya ya, keren. Oh, kalian bisa lihat. Oh, dia ke bawah ya, takut ya teman-teman karena ada saya. Nah, ini teman-teman. Nah, inilah ya, sangat khas banget ya. Waktu itu saya pernah, oh ini adalah dari patung Hermes ya. Mungkin ini suatu dewa ya teman-temannya. Saya pernah baca-baca gitu ya. Nah ya, dalam mitologi Yunani Hermes adalah anak dewa Zeus ya dia ya. Anak dewa Zeus. Zeus dia merupakan dewa kerumunan orang perdagangan, penemuan baru, dan atlet serta perlindungan para pejalan kaki. Hermes ditampilkan dalam posisi sedang berlari, bertumpu pada satu kaki bersama bersayapnya yang melambangkan kecepatan sambil memegang tongkat bersayap berlilitkan 2 ekor ular. Oh ya, ini ya, ada tongkatnya berlilitkan 2 ekor ular. Keren ya. Jadi dia katanya cepat teman-teman ya, menurut saya baca sini. Jadi kalau kalian jalan-jalan sini, kalian bisa untuk baca-baca ya. Banyak sejarah yang dapat kita lihat sini. Nah, itu
itu ada sedikit baca-bacanya kayaknya di dalamnya. Nah, itu ada tulisan lama. Apa lah ya, saya kurang tahu. Oh, buat kalian mau ke toilet silakan ke arah sini ya. Ini ada tulisan toilet. Oh, sepertinya saya tidak bakal ngerti ya. Ini ada tulisan bahasa Belanda dan ejaan atau aksara Jawa ya. Ini bukan bahasa Thailand. Oh, ini tempat parkir. Mungkin tempat parkir para apa teman-temannya? Para karyawan sini. Oh, sini ada meriam. Nah, ini. Oke, seperti ini adalah menuju ke penjara. Bukan ya. Saya lupa teman-teman, saya ngasal aja. Ya ini penjara bawah tanah lah ya. Oke, kita akan lewat dari ini. Ya benar. Ini adalah penjara bawah tanah. Nah, untung saya tidak buru-buru teman-teman. Jadi kita bisa lihat. Oke. Kita masuk sini. Permisi. Oke, jadi ini. Oh, untung saya langsung oke ya. Jadi saya bisa langsung lihat atasnya. Biar saya tidak terpentok. Nah, ini saya sudah terpentok ya. Ke atasnya ini. Oh. Tidak ada 1 meter. Tidak ada 2 meter, hanya 1 meter lebih ya. Lebih dikit. Wow. Saya rasakan dikit. Ini tidak terlalu panas ya. Tapi mungkin suatu waktu bisa saja suhu udara bisa panas ya. Nah, untuk di sini kita rasakan. Wah, ini nggak ada ventilasinya. Oh, ada teman-teman ini ya. Nah, sini ada seperti kayak bola-bola besi gitu. Apakah itu meriam atau apa? Wow, memang ini untuk penjara penyiksaan lah teman-teman ya. Tidak seperti kayak kamarnya Bapak di Ponorogo, sangat nyaman sekali. Mantap lah ya. Sini ada CCTV teman-teman. Oh, ini juga ada penjara bawah tanah ya. Jadi di sana ada 1, 2. Oke, jadi sama aja ya. Tapi ini sedikit gelap teman-teman, karena memang di bawah dari jembatan ya. Oh, dan sedikit seperti lebih sempit, lebih apa ya, tidak panjang. Apalah, saya kurang tahu ya. Itu hanya perkiraan saya aja. Nah, ini juga ada ya. Jadi banyak ya teman-teman, di sekitar sini ada penjara bawah tanah. Tadi ada juga penjara wanita di sana, hebatnya ya. Sangat tidak layak juga ya. Oh, di sini ada bentuk segitiga. Bukan. Itu tempat untuk peluru dari meriam ya. Saya kira ada sisi dari segitiga teman-teman, ternyata enggak ya. Oke, sudah sampai sini. Oke, kita akan coba ke atas ya. Jadi saya sebelum sini saya menguasai sedikit untuk sejarah di sini ya. Oke, tadi saya udah dari sana. Sekarang saya ke atas ya. Boleh masuk mas? Oh boleh. Oh jadi boleh untuk tidak melepaskan atas kaki. Oh ini bahasa Belanda ya. Karena sini ada tayangan seperti kayak gini, layar gini ya. Ini sangat keren sekali. Jadi buat kalian yang berkunjung sini, kalian bisa dapat banyak sejarah sini. Nah, dari tahun 3500 sebelum Masehi sampai banyak lah ya. Saya nggak bakalan bisa sanggup untuk bacanya. Oke, saya akan ke bawah. Sejarah lah ya. Nah, ini masuk ruang orientasi. Oh, untuk ininya bagus sekali teman-temannya di atas pintunya. Kalian lihat. Bagus ya. Oh, ini ada. Wow, keren. Ini untuk kepala dari itunya ya, dari Museum Patella.
ada batu prasasti lah ya. Prasasti Padrau ya, Padrau. Ada bahasa Inggrisnya juga. Saya baca sedikit. Prasasti ini yang ditemukan di jalanan nelayan timur. Oh, jadi ini bersihkan perjanjian antara bangsa Portugis dan kerajaan Sunda pada tanggal 21 Agustus ya, 1522. Oke, jadi untuk baca selengkapnya kalian bisa datang sini. Nah, ada penjelasannya ya. Perjanjian Sunda Portugis. Jadi di Jakarta ini ada pelabuhan ya, pelabuhan Sunda Kelapa namanya. Sekarang dipakai untuk berlabuh perahu-perahu besar ya, yang bermotor. Nah, ini tempat tidur lah kayaknya ya, atau apa? Kita lihat dulu. Oh, 2 kursi panjang. Oh, kursi panjang ya, model Art Deco, berbahan kayu sekitar tahun 1920. Ini mungkin dahulu dipakai untuk dalam gedung itu ya, gedung bank ya. Sandaran lengan pada sisi kiri dan kanan diukir dengan motif singa bersayap, mungkin kombinasi mitologi Islam dan Hindu. Oh, ternyata Islam punya mitologi juga ya. Nah, ini jadi bangku ya, bangku panjang. Oh, keren ya. Ada peti kayak gini, dikunci teman-teman. Kok zaman dulu sangat khas sekali ya. Oh, ini ada kayak gini. Ini apa? Oh, penyekat ruangan. Oh, jadi ini penyekat ruangan ya. Nah, atau sketsel kemungkinan besar nih dibuat dari jendela angin ya. Dahulu dipasang di pintu di dalam bekas benteng Batavia. Di dalam panel ini hiasan ukirannya dalam gaya barok. Motif mahkota sarung, pedang dan sulur. Daun dibuat pada abad ke-18. Saya tidak akan baca secara detail. Oh, di sini ada proyektor ya. Jadi bisa untuk mungkin pada waktu tertentu, ada kesempatan tertentu, ada untuk menampilkan sesuatu di sini ya, proyektornya. Nah, ini ruangan tentang pada masa 1527 ya. Oh, ada patung. Ini orang mana ini? Oh, patung Raden Wijaya Krama. Oh, keren ya. Dia sangat khas sekali. Mungkin dia dihormati ya teman-teman ya. Teman karena namanya Raden ya. Jadi dia adalah pangeran ya teman-teman ya. Karena pakaian juga nih kayak gini. Jadi dia dihormatin oleh para pedagang VOC dan orang-orang Belanda ya. Pangeran Wijaya Krama oleh penguasa Jagakarta ya di awal abad ke-17 dia adalah bawahan dari Banten ya. Oke. Oh, ini ada dana dari Museum Sejarah. You are here. Jadi saya di sini. Di ruangan sini lah ya. Tulisan-tulisan nomor dong dan huruf. Oh, ini chat bank ya kayaknya, chat bank ya. Saya pernah baca atau lihat di video. Oh, meriam berbahan perunggu ini memiliki diameter yang cukup kecil. Hiasan ukuran dekoratif, motif sulur-sulur tumbuhan di sepanjang selongsong. Mulut meriam berbentuk kepala hewan. Kemungkinan naga katanya ya. Di dudukan meriam terbuat dari kayu, kemungkinan besar tidak dibuat di masa yang sama, penuh dengan ukiran yang membentuk hewan mitos seperti singa, naga, dan garuda. Wow. Kalian lihat mulutnya sangat keren sekali ya. Nah, inilah garuda. Tapi mirip itu ya, cat bank ya. Saya lupa ya untuk cat bank itu dari mana. Berasal dari mana gitu lah ya. Jadi pada masa Hindia Belanda, Indonesia juga udah memakai gini ya. Pokoknya dari siapa lagi saya lupa teman-teman. Oh, ini ada pedang. Kalian lihat, wow, ini pedangnya tajam lah ini ya. Ada 2 mata, kanan kiri. Pedang keadilan. Jadi ini adalah pedang keadilan ya, untuk menegakkan keadilan. Pedang ini digunakan untuk mengeksekusi ya teman-teman.
untuk mengapa orang menghukum orang ya, yang telah mendapat vonis hukuman mati oleh Dewan Pengadilan Red Van Justic. Panjangnya 106 cm dan lebar 5,5 cm ya. Bagian pedang dibungkus kawat tembaga supaya pengamanan kuat. Sekarang bagiannya hilang, oke. Nah, ini ada 2 pedang. Kita lihat, bagus sekali ya. Oh, dilapisin kaca untuk penyimpanan dari benda sejarah ini ya. Nah, itu ada orang yang teman-temannya pakai baju putih hitam gitu, kayaknya dia antar karyawan sini atau apa ya. Kurang tahu teman-teman. Saya lihat juga ada di pintu-pintu ya. Mohon tidak membuka jendela. Mohon tidak membuka atau duduk di samping jendela ya. Bersandar di tembok. Oke. Saya akan ke bawah. Jadi di ruangan ini ada pengatur suhu teman-teman. Jadi tidak panas lah ya. Oh, ada perahu pinisi teman-teman ya. Keren. Kapalnya Belanda teman-teman, bukan pinisi. Ini miniatur kapal VOC. Nah, VOC ya. Jadi ini adalah perusahaan dagang dari Belanda teman-teman. Waktu itu negara itu masih berbentuk dagang gitu ya, belum Belanda ya teman-teman, masih VOC. Jadi ini adalah perusahaan dagang terkaya di dunia. Oke. Jadi di beberapa negara mereka ada ya. Nah, ini digunakan oleh para pedagang VOC saat membawa orang perempuan mulai dari Batavia hingga negara-negara lain. Oh, kapalnya besar sekali ya. Ini ada bacaan rekaman kehidupan Batavia dalam sketsa dan litografi. Oke. Banyak ya untuk jendela-jendelanya ya. Keren sekali ini balai kotanya. Ini ada seorang di tandu ya. Ada kayak atap-atap gitu, bagus. Nah, inilah untuk gambar, contoh gambar pada masa Hindia Belanda. Litografi merupakan sebuah metode untuk mencetak pada permukaan yang halus. Metode ini ditemukan tahun 1776 ya oleh seorang penulis dari Bavaria, oleh Schneefelder. Litografi digambarkan dengan menggunakan pensil. Oh, keren ya, minyak krayon atau cat minyak khusus. Oh, cetakan litografi paling awal dibuat dengan menggunakan batu kapur Bavaria. Kalian bisa baca sini lah ya, banyak ya. Saya tidak akan baca sini karena supaya kalian bisa tertarik datang sini ya. Nah, ini ada gambar sangat bagus sekali. Nah, inilah ada sesuatu dari rekaman kehidupannya atau sketsa litografi. Tadi saya sudah bacakan untuk alat-alat untuk membuat lukisan ini ya. Cat minyak dan pensil dan macam-macam, kalian bisa baca sini. Orang zaman dulu sudah pintar untuk gambar ya. Kalian lihat. Jadi kalau kalian mempertanyakan kayak gambar kayak yang dipercayakan oleh Kristen, siapa yang gambar mukanya Tuhan Yesus katanya gitu. Ya itu orang-orang bisa gambar pakai litografi ya gitu ya. Jadi mereka bisa gitu, bukan dari foto ya. Ada senjata. Oh, keren. Nah, ini saya paling sering lihat di film-film ya. Senjata-senjatanya, dan ini juga ya. Kalian lihat. Pokoknya lucu banget ya untuk senjatanya. Tapi keren juga ya. Jadi yang cepat bikin Indonesia dikuasai ini karena mereka memang teknologinya udah canggih daripada Indonesia ya. Indonesia masih pakai pedang, orang itu udah pakai senjata api. Tapi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidaklah selemah yang mereka pikirkan ya. Indonesia itu tangguh, atau Nusantara itu teman-teman belum berbentuk negara ya.
Wah, ini kampung-kampung dulu ya. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, legenda Batavia pada tahun 1619. Oh, masih sepi gini ya. Kalian lihat. Ini ada berbagai sungai atau mungkin kanal dibikin ya, ada dibuat aliran buatan. Ada peta Batavia. Saya sudah sedikit haus, sudah kering ya untuk tenggorokan saya. Tapi saya coba untuk lanjutkan. Tadi saya udah lewat dari sini atau belum ya? Oh, belum ya. Oh, ini ada senjata keren kayak kapak gitu ya. Dan ada juga itu. Ini mungkin dari kerajaan Indonesia lah ya teman-teman ya. Nah, sketsa sejarah, sketsa senjata-senjata perang ya. Nah, ini adalah senjata-senjata perang. Dari Indonesia lah ya teman-teman ya. Karena lihat sangat bagus. Ini ada tempat duduk atau apa ya? Atau mengumandangkan sesuatu. Oh, apa Sultan Agung ya teman-teman, ini ruangan Sultan Agung. Sultan Agung harap tenang dalam berkunjung. Oke, jadi kalian jangan nyanyi-nyanyi sini ya. Tapi kalau kalian ngomong nggak apa-apa ya teman-teman. Jangan kata-kata jangan apa. Kita harus menjaga ketenangan. Oh, ada senjata tongkat gitu ya. Sama mungkin ini ya pedang ya. Ada pedang, tombak, dan ada kayak trisula ya. Yang kalian lihat. Keren sekali, saya akan baca sini. Nah, tombak ya. Nah, sebagai salah satu senjata pertama yang dikenal manusia, tombak sendiri cukup populer di Eropa. Oh, iya ya benar ya, kayak Romawi gitu ya, bangsa besar seperti Sumerian. Oh, mungkin Samaria lah ya. Sumerian atau apa ini dan Roma ya. Kan Roma bener kan saya bilang kan menggunakan tombak sebagai salah satu senjata berperang utama mereka. Oke lah, kalian baca-baca sini teman-teman. Saya tidak akan baca semuanya. Nah, ini ada lukisan litografi. Pembuatan lukisan Sultan Agung. Wow. Keren. Jadi ada kayak apa gitulah ya, gini nih. Keren ya. Ini ada cerita tentang pertempuran Sultan Agung dan J.P. Chuen ya, itu adalah Gubernur Jenderal di Jakarta. Jadi mereka saat menguasai Batavia atau mungkin Nusantara, mereka mempunyai berbagai gubernur jenderal ya, kepercayaan mereka gitu. Oh, ini ada suatu bapak-bapak. Oh, Sudjojoyono, gitu ya. Nah, dikenal dengan nama, dia adalah salah satu tokoh penting di dalam seni rupa modern Indonesia. Oke, jadi adalah seniman lah bapak ini ya. Oh, ternyata ini ada bacaannya ya. Ini adalah mimbar Masjid Kampung Baru Bandengan. Nah, kan saya benar kan bilang kan, ini untuk mengumandangkan sesuatu ya. Jadi ini adalah suatu mimbar teman-teman, mimbar masjid. Oke, jadi sekarang saya akan ke atas. Tadi saya sudah dari sini ya, dari bangku panjang ini. Tadi saya dari ruang orientasi. Atau saya sudah dari sini teman-teman ya? Atau belum ya? Saya akan coba masuk dari sini. Ini peta dari Museum Patella. Jadi nama lain ini adalah Museum Sejarah Jakarta ya. Ini diresmikan oleh Gubernur KDH DKI Jakarta ya, Ali Sadikin, Bapak Ali Sadikin, 30 Maret 1974. Oh, tadi saya dari sini. Untuk pintunya besar sekali ya teman-teman ya, kalian lihat. Tebal teman-teman. Untuk
dari ininya juga ya teman-teman yang kalian lihat. Dari bumi Jabodetabek. Dari Buni ke Jabodetabek. Oh, Buni ini dari mana ya? From Buni ke Jabodetabek. Nah, ini peninggalan arkeologi yang ditemukan di Jakarta dan sekitarnya memiliki ciri-ciri yang serupa dengan kompleks gerabah Buni, yaitu terutama temuan berupa gerabah dari berbagai bentuk dan ukuran maupun beliung persegi, artefak logam, batu asa, gelanggang batu, dan manik-manik. Situs pertama yang memperlihatkan ciri-ciri seperti ini terdapat di desa Buni. Oh, Buni Bekasi lah ya. Nah, namun demikian temuan dengan ciri serupa terbesar sampai ke daerah aliran sungai Citarum dan sungai Bekasi, termasuk ke wilayah Jakarta, bahkan sampai ke Banten. Oh, ini ada kayak peninggalan kerangka manusia ini. Dan ada juga perhiasannya ya. Nah, ini. Nah, rangka manusia dari situs Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat. Oke, kalian bisa baca, datang ke sini. Nah, inilah gerabah Buni ya. Kalian lihat. Oke, masih tersimpan sebagai bukti sejarah ya, benda sejarah. Wilayah tinggalan kebudayaan Buni. Nah, ini kalian lihat situs budaya Buni warna merah ya. Nah, ini di sekitar sini teman-teman, Jabodetabek lah ya. Tadi dibilang di Bekasi. Kalian bisa baca ini. Oh, ada Cililitan. Oh, ada ditemukan di Cililitan juga ya. Oh, keren. Ternyata daerah saya punya sejarah tinggalan budaya Buni ya. Keren. Pokoknya sangat jelas sekali di sini. Oh, ini ruangan masa bercocok tanam dan perunggu dan besi gitu ya. Unik-unik teman-teman. Ini cara pembuatan alat batu ya. Oh, jadi ada langkah-langkahnya teman-teman. Ini ada cara pembuatan alat batu. Nah, ini ada apa? Oh, ada seperti ini lah ya, untuk kapak ya mungkin ya. Bentuknya kayak kapak sih ya. Nah, inilah peninggalan kebudayaan pada masa lampau. Wah, di luar sana cukup cerah sekali ya. Tapi dari sini kayaknya nggak kelihatan cerah ya teman-teman, karena ada kaca. Atau memang untuk pandangan saya ya. Tapi kalau untuk penangkapan di kamera sangat jelas ya. Oke, nanti setelah ini saya akan ke atas. Ah, ini ada batu Tarumanegara, prasasti ya. Prasasti ini ditemukan di Kampung Tugu, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini menjelaskan tentang pembangunan dua buah sungai pada masa kerajaan Tarumanegara pada tahun ke-22 Raja Purnawarman ya pemerintah. Ya, Purnawarman memerintah. Adapun sungai tersebut bernama Candrabaga atau Bagasasi dan sungai Gomati yang kemudian nama Bagasasi sendiri diabadikan menjadi sebuah nama kota yang sekarang bernama Bekasi. Oh, oke. Jadi itulah asal nama Bekasi ya. Nah, ini kalian bisa baca dari ini teman-teman. Nah, ini ada sejarahnya dari tubuh prasasti Tarumanegara. Kalian lihat. Oh, keren, ada jejak kakinya ya. Dan ada tulisan-tulisan, keren sekali. Wilayah kerajaan Tarumanegara. Nah, ini Javasi, Sungai Jawa, Laut Jawa. Sana Laut Jawa yang atas.
ada Sunda Strait. Oke. Nah, ini wilayah kerajaan Tarumanegara. Nah, Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara abad ke-5 Masehi. Selain Kutai, abad ke-4 Masehi. Nah, yang meninggalkan prasasti Yupa di Kalimantan Timur. Nama Taruma berarti warna biru indigo, yang di dalam bahasa Sunda masih memiliki arti yang sama. Tradisi Sunda mengenal nama ini sebagai warna alami yang berasal dari daun tarum yang dipakai sejak dahulu untuk mewarnai pakaian. Mungkin Citarum dari sini ya teman-teman, dari sejarah dari Tarumanegara. Oke. Ada prasasti Tugu, sini ada baca-bacaannya. Nah, inilah tulisan di batu itu ya, batu yang warna putih. Kalian lihat. Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Purnawarman ya, Raja Kerajaan Tarumanegara. Ditemukan pada tahun 1878 ya. 1878 di Kampung Batu Tumbu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Melalui prasasti Tugu diketahui bahwa Raja Purnawarman memerintah untuk menggali sungai Gomati ya, yang panjangnya 6.122 busur atau 12 km ya, dalam waktu 21 hari selain sungai Candrabaga yang telah digali sebelumnya. Sungai Candrabaga oleh para ahli dikaitkan dengan Kali Bekasi ya pada masa kini. Bambang Sumadio, di sumbernya dari Pak Bambang Sumadio ya, memperkirakan bahwa pada saat penggalian sungai tersebut sedang terjadi musim kemarau ya, sehingga penggalian sungai Gomati merupakan salah satu upaya untuk menghindari banjir. Saat itu menjadi ancaman di masa pemerintahan Purnawarman, sekaligus mengatasi kekeringan yang terjadi di musim kemarau. Oke, kita masuk ke ruangan ini. Nah, ini ada kayak arca ya. Nah, arca ya bener ya. Jadi nggak sia-sia saya ke Jogja ya, jadi saya tahu arca ini, arca Wisnu Cibuaya. Nah, ini walaupun Cibuaya 1 ya, walaupun berasal dari abad ke-8 ya, masih ya dianggap dengan melengkapi prasasti Purnawarman. Ini Wisnu Cibudaya 2. Kalian kesini datang ya untuk baca-baca tentang mempelajarin sejarah di sini. Saya tidak akan baca semuanya. Tadi saya sudah dari sini ya. Oh, sekarang ini udah di blocking, kita akan pindah ke sana ya, ke atas ya. Tarumanegara Sunda. Oh, di tiap sudut ada alat pemadam api ya. Pokoknya kalian datang sini. Saya tidak baca karena ada orang lagi baca ya. Saya tidak mengganggu mereka lagi mempelajari sejarah. Nah, inilah kayak foto purba ya, masa purba lah ini. Nah, kalian lihat mereka masih menggunakan alat-alat kayak gini. Oh, jadi ini untuk kayak gitu ya, untuk mengapakan pohon-pohon gitu, kayak kapak gitu lah teman-teman. Jadi inilah untuk bisa menggunakan kayak gitu ya, motong kayu. Oh. Sangat inovatif sekali ya untuk pada masa itu. Tadi ada orang asing lagi mempelajari sejarah di Jakarta ya. Jadi kita tidak akan ke situ karena mereka lagi belajar lah ya. Jadi sekarang untuk kawasan Kota Tua ini semakin bagus, bisa untuk menarik minat para wisatawan asing ya, bukan lokal ataupun orang-orang dari daerah Indonesia ya. Semua pada tertuju ke sini. Karena sejarah paling di Batavia ya. Oh, ada miniatur. Oh, jadi ini miniatur ya, bukan yang aslinya. Nggak mungkin ada bangku kayak gini kecil. Nah, ini rumah-rumah bangsawan di Batavia pada abad ke-19, umumnya dihiasi dengan ornamen berbahan dasar kayu seperti ini ya. Nah, ini ada
Saya lupa lagi, kotak penyimpanan teman-teman ya. Nah, merupakan kotak penyimpanan dari kayu dihiasi dengan kuningan ya. Kotak penyimpanan jenis ini banyak ditemukan di rumah-rumah bangsawan Batavia pada abad ke-17 ya. Umumnya berfungsi sebagai tempat menyimpan perhiasan, sehingga terdiri dari banyak laci kecil. Oke, saya ke sini. Nah, ini miniatur kursi panjang. Jadi pedagang-pedagang India yang datang ke Batavia pada abad ke-17 membawa banyak benda-benda berharga ya, seperti untuk dijual ya teman-teman. Jadi salah satunya ini teman-teman ya, bergaya India yang sangat langka. Nah, ini. Jadi bentuk miniatur ini meniru bentuk dari kursi panjang yang dibawa ke Batavia dari pantai Coromandel, India sekitar tahun 1650 sampai 1680. Oke. Ini ada ruangan dari Batavia ke Jakarta. Oh, kita kemana dulu? Kita kesini dulu ya. Di mana-mana ada dena-denanya gitu teman-teman. Jadi kalian langsung baca di sini aja ya. Ada penjelasan dena-dena. Menurut penomoran kayak gini ya. Nah, ini di pintu ada kayak gitu. Sangat bersih sekali ya pada masa itu. Ini ada meja bundar. Ini nggak boleh dudukin ya karena benda bersejarah. Oh, cuma gitu aja. Pokoknya ini hanya bangku dan meja ya. Ini ada sejarah tentang Betawi. Ini saya kenal, ada Bapak Benyamin Sueb ya, yang tengah itu. Dia bermain film yang ini. Yang ini ya. Orang Jakarta, orang Betawi, penggusuran kampung kumuh. Jadi udah dari dulu ya untuk penggusuran kampung kumuh ya. Kayak kawasan Gelora Bung Karno juga itu adalah kawasan perumahan padat ya. Mungkin bisa dibilang itu kumuh. Tapi sekarang sudah bagus, banyak gedung dan tempat olahraga banyak ya. Bahkan terlengkap di Indonesia dan tercanggih ya teman-teman. Untuk sekarang ada stadion multifungsi ya, atau IMS, Indoor Multifunction Stadium. Nah, itu nanti akan digunakan untuk venue untuk basket ya pada tahun 2023. Indonesia, Filipina, Jepang. Nah, itu sebagai tuan rumah ya. Nah, ini ada lemarinya kayak gini. Kalian lihat. Oh, udah 35. Saya akan stop ya. 35 menit. Jadi kalau lewat dari 35 menit tidak bakalan terekam ya untuk videonya. Kemarin saya sangat disayangkan. Nah, ini ada alat cetak kue. Wow, alat cetak kue ya. Nah, ini ada kue berbentuk ikan. Keren sekali ya, alat cetak kue. Dan ada perhiasan pengantin Betawi. Nah, ini saya tidak tahu ini asli atau tidak, tapi ini jelas adalah benda sejarah yang bernilai ya. Tapi kalian tidak bisa bermacam-macam di sini untuk mencuri karena ada CCTV ya. Kalian akan terekam kemana aja kalian berjalan. Saya akan ke ruangan situ. Oke, tadi saya sudah baca di sini sampai sini ya. Sini ada kayak guci atau wadah timbangan beras ya. Oh, besar banget ya untuk timbangan beras ya. Timbangan beras kayak gini teman-teman. Wadah, oh ini wadahnya ya untuk menimbang beras jenis-jenis kacang-kacangan ya pada alat timbangan tradisional. Bahan pembuatan berasal dari Kuningan ya, kelihatan sekali ya teman-teman ya. Terdapat sebuah corong ya. Nah, masyarakat pada umumnya mengenal timbangan jenis ini dengan nama timbangan bebek. Oh, karena bentuknya kayak bebek ya. Karena bentuk corongnya yang menyerupai bebek. Nah, benar kan? Baru saja saya ngomong, ternyata sini ada penulisannya gitu ya. Nah, ini ada tulisan keputusan pengadilan.
ada lukisan 3 putusan pengadilan. Lihat, nah ini ada 3 dari sisi gitu ya, ada kanan kiri, tengah, kanan. Oke, kita lihat dulu untuk sini pemandangan keluar. Sini juga ada ruangan, ruang balkon. Ini merupakan ruang dahulu digunakan oleh para pejabat VOC dan hakim untuk melihat serta mengendalikan jalannya hukum mati pada masa itu. Oh, jadi benar teman-teman, di depan ini ada tempat hukum mati ya. Hukum mati dilakukan di bawah sebelah kanan, dilihat dari sisi utara. Di bawah sebelah kanan dilihat dari sisi utara. Di depan arah gedung. Untuk para masyarakat diperbolehkan untuk melihat jalannya hukuman mati. Wow, gila ya teman-teman ya. Hukuman mati disaksikan oleh banyak orang. Nah, baik penggantungan ataupun pemancingan ya. Adapun hukuman gantung ditiadakan tahun 1896. Setelah hukuman yang terakhir dilaksanakan, yaitu seorang kriminal Tionghoa bernama Chon Bon Cheng. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya. Oke, sebelah kanan. Mungkin di sebelah sini ya teman-teman ya. Nah, ini. Wow. Mungkin para audiensnya yang menonton di sini ya pada masa itu. Jadi itulah masa kelam di Batavia. Tapi emang tegas lah ya pada masa itu ya. Makanya untuk tata kota di Jakarta ini sangat rapi pada masa itu. Dan orang-orang terlihat kayak nurut gitulah ya. Dan sana ada museum keramik. Oke. Nah, sini banyak orang bisa nyewa sepeda lah ya keliling-keliling sini. Sana juga ada kayak patung-patung kayak patung-patung gitu lah, orang-orang bergaya-gaya gitu lah ya, kayak noni Belanda pahlawan ya. Apa lah ya. Oke, kita ke sini. Tadi kita udah situ ya. Sekarang ini ada alat ukur bahan pembangunan ya. Alat ukur bahan bangunan. Nah, jadi ini adalah alat ukur bahan bangunan. Keren ya. Jadi ini pada abad ke-18 ditemukan oleh sebuah cara untuk mengukur berat bahan bangunannya seperti semen, batu kerikil, dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya kalian datang sini aja untuk baca ya. Nah, ini ada batu timbangan. Batu timbangannya sangat keren lah ya teman-teman ya. Nggak kayak batu timbangan pada sekarang. Nah, ini Batavia di abad ke-18 ya. Ternyata telah mengenal sistem timbangan dengan penggunaan pemberat ya. Pemberat ini sendiri dibuat oleh pemerintah Batavia dalam suatu set. Oke. Nah, ini ada 5 kg, 2,5 kg, 2 kg, 1,5 kg, dan 1 kg. Nah, ukiran ini adalah simbol resmi pemerintah Batavia untuk batu timbangan yang mereka buat. Alat ukur bata. Ini alat ukur bata yang tidak hanya bertugas untuk membuat standar bentuk genteng, seorang juru tera yang bertugas untuk membuat standar bangunan bentuk bata yang digunakan untuk mendirikan bangunan. Inilah ya. Jadi ada macam-macam, ada alat ukur bata, alat ukur genteng. Nah, ini sebelum abad ke-18 bentuk dan ukuran genteng Batavia sangatlah beragam. Nah, kayak gini lah ya. Jadi inilah untuk alat ukur genteng. Tadi kita udah dari sini atau belum ya? Belum teman-teman. Kita kesini dulu. Ini lahirnya sebuah kota. Ya, ini lahirnya sebuah kota. Ini ada alat peninggalan, ada benda peninggalannya kayak gini. Jadi ini seperti kayak di lapangan Museum Fathahillah ya, ada kayak gininya. Ini ada lemari gitu. Ini ada salah satu untuk kayak jamu gitu lah ya, untuk tapi namanya lumpang teman-teman, lumpang kecil yang terbuat dari tembaga, diperkirakan berasal dari laboratorium. Ini berasal dari laboratorium yang berada di dalam Kastil Batavia. Nah, ini ya, dari laboratoriumnya. Ini ada pekinangan. Nginang adalah tradisi mengunyah sirih.
pada masyarakat Jawa. Alat yang digunakan untuk mengunyah sir ini sendiri dikenal dengan istilah pekinangan. Nah, inilah alatnya ya. Ada botol keramik. Wow, bayangkan gimana kalau botol keramik ini pecah ya. Tapi nggak tahu ya untuk harga pada masa dulu gimana ya ini harga botol keramik ini. Nah, ini diproduksi secara massal di Arita. Oh, Arita atau Narita ya? Tapi memang itu dekat-dekat Arita Jepang ya. Nah, keramik jenis ini mulai populer di Nusantara pada tahun 1650 ketika VOC ya mulai gencar melakukan ekspor keramik ini ke berbagai Asia Tenggara. Nah, jadi mereka mengekspor dari apa teman-temannya dari berbagai daerah negara gitu yang mereka kuasainya, termasuk dari Batavia ini dan Indonesia ya. Dan Nusantara teman-teman belum Indonesia ya. Pada bagian depan terdapat tulisan V atau 5 yang berhiasan harus huruf yang berhias ya teman-teman. Huruf ini kemungkinan merupakan inisial dari sang pemilik botol. Oh, V ya. Oh, jadi ini adalah berasal dari nama pemilik botol ya. V. Nah, ini ada mungkin untuk lilinnya. Oh, bukan, tempat tinta dan bel meja ya. Oh, itu belnya. Dan ini untuk tempat pena ya atau tinta. Oh, tinta teman-teman, tinta yang ini. Nah, satu set perlengkapan tulis yang dilengkapi dengan bel meja yang seluruh terbuat dari perak, terdiri dari 2 wadah tinta, 2 wadah pasir penghapus tinta, dan sebuah bel meja. Bel ini sendiri termasuk salah satu alat yang digunakan oleh sang pemilik memanggil staf atau pelayannya. Di bagian depan terdapat pula ukiran singa. Oke lah, ini ada meja. Ada meja juga dari keramik. Oke, kita lihat dulu sedikit untuk pemandangan sini ya. Oke, saya dari sini ya, dari Hermes ini. Anaknya Dewa Hermes. Anaknya Dewa lah, Hermes lah teman-teman ya. Oh, ini ada sejarah-sejarah gitu. Jakarta sebuah kampung besar. Nah, inilah penyebabnya Jakarta itu antara bangunan tinggi dan apa gitu teman-teman, banyak kayak permukiman-permukiman gitu karena memang dari zaman dulu adalah Jakarta adalah kampung besar ya. Nah, ini kalian lihat ada sejarah ya teman-teman. Jadi untuk menata Jakarta itu tidaklah gampang karena sudah dari zaman dulu Jakarta sudah penuh dengan permukiman kampung gitu ya. Nah, oh jadi pada masa lalu itu ada penerapan kebijaksanaan segregasi oleh pemerintah kolonial ya. Penempatan permukiman etnik seperti Makassar, Bugis, Bali, Madura dan lain-lain dalam kampung-kampung terpisah di daerah sekitar kota. Tidak hanya terdapat di Batavia, namun juga di kota-kota lain di pantai utara Jawa. Tidak ada suatu pola yang jelas dalam pengaturan penempatan kampung di daerah sekitar Batavia. Oh, tidak ada suatu pola jelas dalam peraturan penempatan kampung di daerah sekitar Batavia. Jadi gitulah ya teman-teman, ada kayak penempatan gitu tapi untuk posisinya tidak dijelaskan secara detail ya. Nah, ini ada uang. Oh, ada Bapak Jenderal Sudirman di uang 5.000 rupiah. Wow. Katanya kalau kayak gini nih harganya mahal ya. Jadi ini bukanlah asli ya teman-teman, hanya contoh aja spesimen ya. Iya, spesimen. Jadi tidak bisa kalian ambil ya. Hanya contoh saja, ada juga logam situ. Oh, ini ada bentuk uang sangat keren ya. Jadi uang zaman dulu itu keren ya. Tapi nggak tahu lah untuk sistem tamannya seperti apa. Apakah ini bisa nyala juga ya teman-teman? Kalau diapakan dengan sinar ultraviolet. Ada uang logam. Oh, ini keren, Indonesia 50 sen lah ya. Iya, 50 sen. Oh, kayak orang Amerika juga ya teman-temannya, ada sen-sen gitu. Sen kanan, sen kiri. Bukan teman-teman ya. Ini ada koin Inggris. Koin pemerintah Belanda yang ini. Ada koin Arab. Oh, berbagai macam lah ya. Ada koin Belanda, ada koin Arab ya. Wah, kalian bisa datang sini lah ya.
ada kantor pos ya. Jadi kalau untuk halaman dari Museum Fatahillah ini bagus teman-teman kalau kalian lihat dari drone ya. Oh, yang saya baca sini tempat pengeksekusian orang ya yang diadilin atau mau dihukum mati. Wow. Jika diterapkan ya hukum mati ditonton orang gimana teman-teman? Kayaknya seru juga ya. Tapi sadis ya. Nah, ini balai kota, ruang Dewan Pengadilan. Oh, jadi ini adalah ruang Dewan Pengadilan karena memang mejanya ini sangat besar ya. Nah, mungkin inilah orang terhormat di sini di tengah ya. Dan terdakwa di sana kayaknya tatapan. Ini ada apanya kurang tahu lah teman-teman tentang pengadilan gitu. Nah, pada ruangan ini terdapat 6 kursi dan meja berbentuk elips yang dahulu digunakan untuk persidangan para hakim untuk para terdakwa yang diputuskan hukuman mati, pembuangan atau bebas, namun kebanyakan tahanan menerima hukuman mati. Oh, jadi sinilah orang itu ya untuk berdiskusi ya gitu ya, para hakim gitu. Pahlawan nasional yang pernah menjalani sidang pada ruangan ini adalah Pangeran Diponegoro, Cuk Nyadien. Mereka mendapatkan hukuman di pengasingan kedua tempat berbeda. Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar, sedangkan Cuk Nyadien diasingkan ke Sumedang. Di ruang ini terdapat juga 5 lemari arsip yang salah satunya dibuat pada tahun 1748. Lemari arsip ini digunakan untuk menyimpan arsip penting dan buku yang menjadi bahan bacaan petinggi dahulu. Yang saya lihat itu untuk tempat penjara wanita sangat tidak layak ya. Ibu Cuk Nyadien di bawah situ ya teman-teman ya. Untuk ruangan Pangeran Diponegoro sangat bagus sekali. Oh, ini ada ruang balai kota. Oh, dari balai kota ke menjadi Museum Jakarta ya. Nah ini. Nah, inilah pada zaman dulu ya untuk Museum Fatahillah itu atau Museum Sejarah. Dulu ini adalah balai kota ya. Ini untuk warnanya masih hitam putih. Saya nggak tahu untuk bentuk aslinya gimana ya. Apakah warna putih atau apa ya. Tapi kayaknya warna putih ya teman-teman ya. Kalian lihat tuh. Untuk sengnya masih kelihatan kayak warna hitam gitu. Karena memang hitam putih untuk fotonya. Dan inilah untuk bentuk aslinya kayak gini ya. Nah inilah bentuk-bentuk dari itunya, pola dari halaman Museum Fatahillah ya. Jadi pada masa itu masih ada kayak gitu teman-teman, besar ya kayak gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, ada kayak bangunan gitu ya. No. Beginilah bentuk dari pada masa lalu yang di Museum Fatahillah ini. Jadi ada berbagai macam bangunan yang hilang. Ada juga sarana transportasi, tram ya. Keren ya. Nah, ini ada cerita tentang lini masa perubahan isi gedung. Banyak sekali ya. Jadi hampir mirip dengan yang di Belanda ya, namanya Stadhuis Amsterdam, dan ini adalah Stadhuis Batavia, seperti ini. Jadi hampir mirip lah ya dengan yang Belanda. Tapi yang untuk di Belanda itu, di Amsterdam itu sangat besar ya, daripada di Fatahillah ini. Tapi untuk atasnya mirip sekali, tapi panjang ya untuk yang di Amsterdam. Ada patung dewa apa saya kurang tahu ya. Sana ada kantor BNI. Nah, ini lemari-lemarinya besar banget teman-teman untuk arsip-arsip ya. Inilah untuk para hakim duduk sebelum memutuskan untuk mereka memutuskan para tahanan untuk dihukum ya, hukum mati atau diasingkan atau apa atau bebas. Nah, dari utara ke selatan. Ini ruang dari utara ke selatan. Geger pecinaan. Nah, jadi ada pada tahun 1740 ada pembunuhan orang-orang Cina di Batavia ya. Nah, merupakan salah satu peristiwa terpenting yang terdapat di abad ke-18. Semua perkembangan positif yang mendukung pertumbuhan komunitas Cina di Batavia mencapai titik balik di tahun 1740
ketika terdapat pembunuhan massal orang-orang Cina oleh VOC. Peristiwa ini berasal dari jatuhnya harga gula di pasaran intra Asia dan Eropa. Akibatnya banyak penggilingan gula di Omelanden yang ditutup karena bangkrut. Sedih sekali ya, kota para pendatang. Jadi untuk Batavia ini adalah kota para pendatang ya, sejak dari dulu teman-teman, para penumpang tram di Batavia. Wow, ramai ya untuk meminat tram pada masa lalu ya. Ini udah listrik ya yang ini ya. Nah, ini ada Bapak Gubernur Jenderal Andrian Falkenier. Memasuki awal abad ke-20, 2 dari 3 penduduk kota Batavia adalah pendatang dari Eropa, Timur Tengah, Asia dan Asia Timur, serta penduduk lainnya dari Jawa, dari luar Jawa. Sensus pada tahun 1930 menunjukkan jumlah para pendatang mencapai 340.138 jiwa, melebihi penghuni lama dari etnis Betawi mencapai 1.902.877 jiwa. Gila ya. Jadi pada masa itu penduduk Betawi masih 1.992.872 jiwa ya. Mendatang 340.138 jiwa. Oh, banyak juga teman-teman. Nah, inilah 2 orang perokok opium, kelihatan kurus ya. Tapi kayaknya mereka kuat walaupun mengkonsumsi opium. Suasana lelang lukisan di sebuah galeri. Nah, ini lelang lukisannya. Keren ya. Oke, ini ada pengantin Cina di Batavia. Nah, inilah pengantin Cina ya, kayak gini. Ini ada haji Arab, haji dari Arab, haji Arab, haji Batavia, gitulah ya tulisannya ya. Inilah orang Cina. Ada pendatang dari ada orang Belanda ya, dari suasana di Tanjung Priok ya, tahun 1920. Keren ya Tanjung Priok ya. Coba dipertahankan kayak gini ya teman-teman. Ada kayak kapal pesiar gitu datang di Tanjung Priok. Wah, inilah orang Cina ya. Ini kayak Chaplin atau apa ya, kurang tahu ya. Sebelah sini. Ada kayak gini teman-teman. Nggak tahu ya apa ya. Oh, ini sekat ruangan yang ini. Sekat ruangan bergaya barok, dulunya digunakan sebagai penghias pada ruangan sidang Dewan Hindia Belanda di Kastil Batavia, dibuat pada abad ke-18 dengan detail ukiran sangat indah. Wow, keren ya. Oh, ini balai kota pada masa itu ya. Keren teman-teman. Oh, ini kastil ya kayaknya. Iya, kastil Batavia. Nah, inilah bentuk dari kastil Batavia masa itu ya. Pada tahun 1738 menurut J.W. Heydit ya. Ini kota Bremen di Kali Besar. Oh, Bremen Jerman lah ya. Pedagang Arab di Batavia. Ini sisi dalam dari statue bagian pemerintah dilihat dari sisi barat ya, dari balai kota ini ya. Oh, ini staff dari Hotel des Indes Batavia. Oh, ini di pedagang dari Bastion Gerland Kastil Batavia. Oke, kita keliling sini. Oh, sinilah awal bangkrutnya VOC dan kemunduran Batavia. Kalian lihat, ini ada lukisan-lukisan pada masa lalu ya, tentang kemunduran atau bangkrutnya VOC, perusahaan terbesar di belahan dunia nih ya.
ada wabah, ada lukisan tentang wabah di Jakarta, masalah lingkungan di Batavia. Wow. Nah ini di Jalan Kakap ya teman-teman ya. Nah ini ada bangunan kayak gini teman-teman. VOC dalam lintas sejarah, ada sejarah sini, kalian baca ya. Kalian datang aja ke sini. Jadi itu adalah gudang ya teman-teman, kalau nggak salah ya. Yang di dekat Jalan Pakin, Kakap, dan sekitaran Tongkol ya. Tongkol, Kerapu. Jadi ini di sekitaran situ ya, ada museum bahari juga di sana. Nah ini jembatan Old Parbuk ya, kejungkit jembatan Kota Intan. Ini bisa dibuka ya pada masa itu ya. Ini mungkin setelah kemerdekaannya teman-teman, kalian lihat ya, untuk gambarnya sudah kayak gitu. Tapi sini masih ada untuk kemungkinan kapal bisa lewat, tapi udah ada tanah ya. Tanah sudah mulai naik ya, ada pengendapan lumpur. Nah ini masih kelihatan ya. Untuk sekarang sudah ada pohon-pohonan dan sekarang lagi direvitalisasi ya teman-teman ya. Itu ada pos Indonesia. Ada gereja, nah itu gereja yang sana, gereja Sion. Yang tengah ini ya. Ada stasiun Jakarta Kota yang bawah, tengah. Oke lah, banyak sejarah yang bisa kita baca di sini teman-teman. Istilah India seringkali dipakai untuk mengategorikan karya seni atau arsitektur yang dihasilkan di masa Hindia Belanda sejak 1799 hingga 1942 ya. Salah satu bentuk awal memiliki perkembangan arsitektur modern di ruangan publik yang mengadaptasi lingkungan tropis adalah gedung Nederlands Indische Loonswerking en Liefente. Wah, namanya. Gedung ini dirancang dan dibangun pada 1909 dan kemudian disusul oleh pembangunan Kanskriking ya pada 1913. Wow, keren. Itu museum Bank Indonesia pada saat ini ya. Keren. Nah ini ada berbagai macam tentang bangunan-bangunan Belanda dan dipakai sekarang untuk Istana Negara, Istana Merdeka, Gedung Maramais ya di kawasan Kementerian Keuangan, dan ada Gedung Kesenian. Nah ini tidak jauh dari depan Pasar Baru ya. Ini ada kantor pos Pasar Baru. Ada museum seni rupa. Sekarang dipakai jadi sebagai museum seni rupa ya. Nah. Oke, ada juga museum wayang. Nah, gedung ini awalnya sebuah gereja ya yang dibangun oleh masa kekuasaan VOC tahun 1640 dengan nama Oud Hollandskerk. Nah, dan gempa bumi pada tahun 1000 ini menghancurkan bangunan gereja ini. Nah, dan bangunan baru berupa gudang perusahaan Geo Wendry didirikan oleh tahun 1912 sampai tahun 1939 ya. Kemudian gedung dibeli lembaga kesenian. Nah, dan dijadikanlah tempat musim wayang ya pada tahun 1962. Nah, diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang lalu dia menyerahkan kepada pemerintah DKI Jakarta tanggal 13 Agustus 1975 dan gedungnya diresmikan sebagai museum. Ini ada stasiun Jakarta Kota, masih bisa kita lihat ya. Dan sekarang sekitarnya sedang ada revitalisasi. Oh, ini ada ruangan yang ditutup ya. Kalian lihat. Ada lemari juga ini. Oh, jadi ini adalah bangunan gaya Indis ya. Jadi Indis itu seringkali dipakai untuk mengategorikan karya seni atau
arsitektur adaptis ya pada masa Hindia Belanda. Nah ini hingga tahun 1942. Wow, ini ada pintu ya. Oke, sepertinya kita sudah menelusurin semua ruangan di sini. Jadi saya akan akhirin coba di sini ya untuk pemandangan di luar. Nah, kita sudah melewati semua ya teman-teman. Nah, untuk bangunan Belanda ini khas banget dengan kayak bulatan lingkaran kayak gini ya. Oh ya, ada bendera Indonesia sangat gagah berkibar. Oke, jadi sampai sini saja teman-teman. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Nanti saya akan coba ke sana di Museum Wayang kalau ada waktu ya. Oke. Bye, sampai jumpa.